lagi di podcast sama aku, yaitu belajar seiring bertumbuh untuk berlaku. Langsung aja nih, aku kedatangan narasumber yang keren banget. Mungkin bisa langsung memperkenalkan diri. Halo semuanya, kenalin aku Khadijah Syifa Safira. Kalian bisa panggil aku Syifa. Aku dari Prodi Psikologi angkatan 2025. Kita sama-sama masih mahasiswa baru ya, betul. Gimana sih menurut kamu sebagai mahasiswa baru tuh pasti kayak Wah, kayak roller coaster ya. Yang sebelumnya itu SMA, terus kemudian jadi mahasiswa itu benar-benar kayak jungkir balik. iya, aku aja kayak aduh my god, ini mahasiswa ternyata gedebak-gedebuk banget tugasnya. Ya, teman-teman, Syifa ini kan anak psikologi ya. Kita langsung tanyain aja nih, menurut Syifa 3 kata untuk kesehatan mental apa nih? Kesehatan mental itu validasi, seimbang, dan batasan. Oke teman-teman, aku jelasin ya kenapa validasi tadi, terus batas dan keseimbangan. Nah, validasi karena kayak kalau orang yang lagi emosionalnya tuh bukan nggak lancar sih, nggak seimbang tadi ya, itu pasti butuh banget didengar, butuh seseorang, kehadiran seseorang, ya kan. Kalau misalnya aku lagi pusing banget tentang tugas-tugasku, pasti aku pengen curhat gitu kan ya sama teman-teman. Pernah nggak nih Syifa dijadiin tempat curhat buat teman-temannya? Sering. Gimana ketika kita menjadi seseorang yang dicurhatin tuh harusnya gimana sih kalau menurut Syifa? Harusnya kita tuh benar-benar mendengarkan. Jadi bukan cuma kamu tuh hadir secara tubuh di situ gitu loh, tapi secara konsentrasi juga kamu tuh penuh ke dia. Jadi nggak cuman kamu tuh hadir secara raga, tapi kamu juga jiwanya juga Ya. di situ gitu. Betul, karena ketika apalagi gini nih, Gen Z tuh sering banget kita curhat justru kayak gini loh, main HP. Ya. Nah, teman-teman tuh diinget ya, kasihan banget teman-teman yang butuh validasi. Tapi menurut Syifa nih, validasi itu kan berarti kan kita mendengarkan teman-teman. Apakah kita harus selalu iya aja walaupun teman kita salah? Enggak juga, karena kan kita itu harus mendengarkan secara netral. Jadi kalau misalnya nih ternyata yang salah itu teman kita, itu kita juga harus menasihati, juga memberikan arahan yang benar, tapi tidak menghakimi. Betul. Jadi teman-teman diingat ya, kalau ada teman-temannya apalagi nih yang biasanya tentang surat romansa gitu ya. Aduh, Gen Z. Aduh, kalau bung kayak aduh mantanku ini, aduh pacarku ini, pokoknya ya kita harus menasehatinya secara emang dari sudut pandang banyak gitu ya, nggak boleh secara langsung menghakimi, apalagi ngejudge ya. Di BK juga nggak boleh, karena gini Syifa, di BK itu kita harus punya unconditional positive thinking. Jadi kita harus menerima seseorang itu apa adanya. Jadi nggak boleh kita ngejudge. Misal nanti kan aku sendiri nih jadi calon guru BK, tapi sebenarnya banyak banget yang ngira guru BK tuh nanti yang marah-marahin anak, padahal enggak. Justru BK tuh jadi psikologinya anak, Mendengarkan. iya gitu ya. betul. Misalnya nanti ada anak yang kelihatannya nakal gitu, kita tuh nggak boleh kayak nih anak nakal ngapain ke BK, mau konseling apa nih, kayak gitu kan udah kayak ngejudge gitu kan. Kayak guru BK itu kalau di ranah anak-anak tuh, di pandangan anak tuh kelihatannya kayak menyeramkan. Iya, harusnya tuh jadi sahabatnya anak-anak. Betul Karena banget. tinggal maksudnya gimana ya, mendekati, mengasih bimbingan gitu kan, maksudnya menasihati anak tentang psikologinya kan nggak mungkin anak-anak takut kan, terus batas dari awal aja. Jadi kalau di BK itu sebenarnya ada batasannya. Kalau misalnya nanti jadi guru BK nih, kita hanya boleh memberikan arahan, juga memberikan pengetahuan bahwa misal nih si anak tuh terlambat, kita tuh nggak boleh memberikan konsekuensi atau apa, tapi kita hanya memberikan pengetahuan bahwa nanti kalau kamu terlambat kau bakal dihukum loh. Punya riwayat Terus mental juga gitu. siapa tuh nggak boleh dari BK, itu tuh udah psikiater kan. Marananya Iya, terus juga sehat dalam hati, terus secara mental. Jadi secara fisik dan mental itu harus seimbang, harus balance. iya, terus juga selain itu juga kayak kadang tuh orang yang sehat mental tuh dikira mereka nggak punya beban pikiran, mereka juga nggak sedih. Nah itu tuh kita manusia bukan robot, iya nggak? Orang yang sehat mental pun juga tetap sedih, nggak sih Syifa? Bener banget. Kalau misalnya wajah itu bisa menipu emosi.
katanya kan wajah menipu emosi. Waduh, kata-kata yang sangat, karena teman-teman yang namanya kita di publik ya, pasti kita kan punya sebuah topeng gitu kan ya, Topeng sosial. topeng sosial. Jadi nggak semua hal yang kita tunjukkan di media sosial, apalagi ya sekarang ya banyak banget sosmed, apalagi kayak statusnya atau SW-nya tuh bahagia, main mulu nih, padahal dia aslinya menutupi sebuah luka gitu kan di hatinya. Jadi kita jangan memandang seseorang hanya dari sebelah mata. Jadi harus benar-benar seimbang antara pikiran dia, hati dia juga sebenarnya memendam. Sebelumnya ya izin, apakah Syifa sebelumnya ada pengalaman nih terkait kesehatan mental, apalagi kan di era kita ini kan pasti banyak banget isu-isu tentang kesehatan mental, bahkan bullying gitu kan, kemarin sampai banyak sekali beredar berapa kali gitu. Bullying itu kan banyak versinya ya, bahkan yang hanya sekedar dikucilkan itu, walaupun nggak terlihatnya secara kayak dipukul atau secara fisik ya, nggak ada lukanya, itu juga ada efeknya. Dan kebetulan saya itu kan dari kecil, dari TK itu apa namanya, asrama. Mondok atau Nggak mondok, jadi TK itu asrama, kemudian SD baru SD luar, tapi masih boarding school, tapi kemudian baru SMP dan SMA itu mondok. Dan itu tuh saya beberapa kali itu terkena siklus ini bullying, jadi saya kenal lagi gitu. berkali-kali gitu. Ya, jadi saat TK, kemudian saya sebenarnya TK pindah 2 kali. Jadi TK pertama terus TK kedua itu juga gara-gara bullying juga. Kemudian saya SD juga saya kena lagi, SMP kena. Jadi saya baru merasa lega itu ketika SMA, karena mungkin karena kita itu sudah hidup selama 3 tahun ya, satu atap gitu, jadi mulai memahami sifat masing-masing dan mulai kayak punya temen yang bener-bener kayak saudara sendiri gitu. Itu bagaimana kamu menghadapi hal itu? Apakah kamu benar-benar pendam sendiri atau kamu cerita ke keluarga ataupun yang lain? Sebenarnya saya tuh baru, jadi tuh itu tuh semua kayak trauma masa kecil gitu. Jadi ketika masa-masa itu tuh aku tuh nggak pernah sadar. Jadi bener-bener aku tuh baru kenal namanya psikologis itu tuh baru ketika SMA gap year. Nah itu tuh efeknya dari trauma masa kecil yang beberapa itu tuh baru aku sadar pas gap year ini, karena kayak meletus. Nah, baru itu aku tuh sadar, kemudian aku ngerasa diri aku salah dan aku tuh nggak mampu, karena ada aku minta pertolongan ke di dalam motor ya. Itu waktu ibuku tuh mau ngisi bensin, itu ketahuan. Tapi dalam proses sebelum ke dokter itu apakah kayak kamu ada cara sendiri untuk setidaknya mengurangi lah rasa tadi kamu takut itu, mungkin dengan cara menulis atau meluapkannya melewat apa gitu? Ada, aku tuh dari dulu sering yang namanya nulis diary gitu, diary. Jadi gini jadi aku kenal diary itu dari SD. Kelas berapa kalau tahu? Kalau nggak salah kelas 3. Kemudian itu tuh berlanjut sampai ke sampai sekarang. Itu apa yang aku rasain aku tulis gitu. Itu kamu ungkapin di tulisan dan di gambar. Menurut kamu apakah itu sebenarnya hanya pelampiasan sementara atau sebenarnya itu bisa menjadi kelebihan kamu? Dengan tadi kamu terbiasa journaling, kamu menjadi seseorang yang suka dengan sastra, suka yang dengan seni, itu kan tadi kan sketsa juga. Saya suka, cuman nggak saya passion, jadi saya tidak terlalu, jadi Ya, ketika kita melihat seseorang yang orang lain itu memandang dia negatif, kita justru melihat tanda tanya kayak apa itu sebenarnya ya, karena ada kata-kata orang jahat itu sebenarnya adalah orang baik yang tersakiti. Nah benar. Oke, benernya di mana Ya, ini? benar banget itu. Kadang kan apa ya, kita nggak tahu apa yang orang lain rasakan gitu ya.
Iya, karena sebenarnya semua orang tuh jati dirinya baik gitu kan. Di teori BK juga ada seorang tokoh yang bilang orang itu lahir suci gitu. Orang itu seperti kertas kosong, dalam artian sebenarnya sebelum dia dipengaruhi lingkungan dan hal-hal lainnya itu tadi, mereka pasti seperti kertas putih kosong yang sebenarnya dia nggak ada noda, dia nggak ada coretan gitu. Tapi karena adanya lingkungan, adanya dia beradaptasi, bertumbuh, pasti adalah sedikit demi sedikit coretan. Sebenarnya ada nggak sih momen-momen kamu kambuh atau apa ketika tidak minum obat secara tepat waktu, atau Itu ketika emang ada stimulus yang menurut aku maksudnya sesuatu dari luar yang membuat aku tuh ke-trigger ya tidak lagi? tapi kalau misalnya emang hari itu kayak fine aja, aku nggak minum. Kita nggak tahu ya, ini yang namanya orang ya, entah itu di keadaan apapun itu. Tadi kembali lagi, ada orang jahat yang sebenarnya dia itu orang baik, hanya saja kan dia tersakiti. Terus memang pengalaman orang berbeda-beda, tapi kesimpulannya adalah yang aku tangkap, apapun keadaan kita nantinya, mungkin kita juga sedang memang tidak baik-baik aja, gimana caranya kita juga bisa tetap mengendalikan diri kita ya. Kalau bisa tadi kalau dari Syifa sendiri kan mengalihkannya untuk journaling dan ke sketsa. Berapa gambar. penting sih peran dukungan sosial atau dukungan orang sekitar untuk kita gitu? Penting banget, soalnya aku dulu aja ngerasa hanya didukung oleh ibuku saja. Jadi dan di Lala itu ada, jadi kabar aku tuh, jadi kalian ini benar-benar stigma masyarakat banget nih, orang Akan mencoba memulihkan dirinya, malah jadi takut, iya mundur. Dan itu tuh pengalaman itu ke aku tuh bocor kabar aku tuh ke psikiater. Dan tetangga tuh ngomong gini, oh kamu tuh berarti kurang ibadah, kurang sholatnya ya. Waduh. Era kesehatan mental gitu kan ada era kesehatan mental yang memang sebelum masa ilmiah gitu kan, memang banyak sekali yang mengaitkan kalau seseorang yang mungkin memang lagi ada riwayat penyakit mental itu dianggap seseorang yang gila, atau bahkan seseorang yang kalau zaman dulu itu lebih parah lagi adalah jadi ada tokoh Freud, jadi dia jelasin bahwa manusia itu dibagi menjadi 3. Iya, id, super ego, ego. Nah tadi kan super ego tuh ibaratnya malaikat baiknya ya. Kalau itu malaikat, aduh jahatnya lah ya. Tadi ketika kita mau bolos nih karena matkul yang dosennya killer, maaf Bu, atau mungkin matkulnya emang susah gitu ya. Dosennya mah baik, ya dosennya baik. Nah, misalnya itu itnya kan pasti pengen udah cabut aja, atau udah absen aja gitu kan, nggak apa-apa kan tiga kali absen gitu kan. Super egonya bakal bilangin nggak boleh gitu kan, kita kan mahasiswa, memang itu tugas kita sebagai mahasiswa untuk belajar. Nah di situ nanti peran egonya dia tuh di tengah-tengah ya guys, menjembatani antara it dan super ego, nafsu dengan kesadaran kita diri atau moral kita gitu kan. Nah nanti ego itu bakal berpikir, iya loh kalau misalnya kita nanti bolos ya kita bakal ada konsekuensi. Nah nilai kita dikurangin atau IPK kita tidak sesuai harapan kita. Tapi kalau misalnya kita menuruti super ego ya baik gitu kan. Jadi pokoknya ego itu menjadi perantara atau yang menjadi pemutus gitu. Salah ini super ego dan ini hasrat gitu. Jadi kan karena kemarin tuh aku sempet kayak merasa aku tuh nggak layak gitu loh, nggak layak dibaikin sama orang-orang, karena aku tuh merasa ada bagian diriku tuh yang jahat dan penuh amarah. Sedangkan aku harus menutup semua kenyataan gitu. Kalau ini sebenarnya bukan gitu. ya benar, kayak dibungkam. Jadi diri aku apa yang buat mereka semua nggak suka sama aku, sampai kayak dia juga nggak mencintai dirinya sendiri kan, pasti karena dia ngerasa orang-orang nggak ngehargain dia, jadi dia menjadi tanda tanya besar gitu kan, sebenarnya apa yang salah dari dirinya. Makanya sampai dia kayak pengen banget coba kayak seakan-akan kayak pengen ganti wajah, ganti dirinya sendiri. Yang melampiaskan apa, kalian jangan sampai putus semangat, kalian jangan sampai berpikir untuk mengakhiri nyawa kalian, karena insya Allah kalian pasti akan bertemu dengan orang baik, kalian pasti akan bertemu dengan akhir ujung dari sebelumnya. Aku dan Syifa pamit undur diri, maaf jika ada kesalahan. Bye semuanya. Aku Bening Jasmine Ramadhani, aku mahasiswi bimbingan
dan konseling angkatan 25, teman-teman sebenarnya kesehatan mental itu bukan hal yang bisa kalian buang jauh-jauh, tapi justru harus kalian pegang erat-erat. Karena apa? Karena kesehatan mental adalah hal yang paling penting untuk teman-teman tahu dan teman-teman implementasi. Oke, jangan lupa untuk istirahat. Dadah. Halo semuanya, kenalin aku Khadijah Siva Sofira dari Prodi Psikologi angkatan 2025. Cuman mau ngomong ke kalian kalau kalian adalah manusia. Jadi kalau kalian mau istirahat saat capek atau lelah, itu boleh aja kok.